Kembali Anda ikuti diskusi terhangat Prime Topik dengan judul Menopang Daya Tahan UMKM yang disiarkan dari Petra Ballroom Norman Hotel Semarang, Jalan Teuku Umar nomor 27, Jatingaleh, Semarang. Sesi ini adalah sesi terakhir, jadi saya berikan kesempatan untuk para hadirin yang sudah mempersiapkan pertanyaannya. Sudah ada dua yang siap, ada Pak Sigit dan Pak Wawan. Pak Sigit dulu, saya persilakan. Terima kasih, nama saya Sigit, saya sebagai masyarakat biasa pemerhati. Saya melihatnya gini, jadi kalau selama ini kita membicarakan masalah UMKM ekonomi selama COVID ini, justru karena kondisi COVID inilah, ini adalah sebuah peluang bagi kita. Kita selama ini melihatnya bikin susah dan sebagainya, justru ini kita jadi peluang. Jadi bangsa yang besar, bangsa mandiri. Karena apa? Selama ini ekonomi kita dikuasai hanya oleh segelintir orang. Jadi 5% penduduk kita menguasai hampir 90% ekonomi. Jadi inilah peluang bagi kita, istilahnya semua negara karena keadaan ini mereka memikirkan negaranya sendiri-sendiri. Bahkan Singapura kemarin Perdana Menterinya juga sudah bicara bahwa mereka khawatir akan terjadi resesi karena Singapura selama ini semuanya mengandalkan dari impor dari luar. Ya, jadi inilah kesempatan bagi kita supaya kita jadi bangsa yang mandiri. Jadi selama ini produk-produk kita dikuasai oleh impor, nanti akan dijadikan digantikan oleh UMKM kita gitu. Jadi saya melihatnya justru ini jadi peluang bagi bangsa kita untuk bisa menguasai ekonomi bangsa kita sendiri. Salah satunya adalah dengan UMKM, masalah perizinan. Karena kondisi kayak ini kita UMKM tuh istilahnya dalam tanda ketik sakti ya Pak ya. Jadi kondisi apapun mereka masih bisa survive ya, seperti kayak tumbuhan lumut dimanapun mereka bisa tumbuh. Hanya mereka itu terkendala selama ini masalah perizinan Pak, izin sulit macam-macam dan sebagainya. Nah itu untuk yang ketiga ini masalah perizinan mohon istilahnya dipermudah, nggak terlalu dipersulit gitu. Contohnya misalkan kondisi kayak gini kan nggak ada barang-barang impor Pak, hampir semua nggak ada. Kita itu bangsa kita, generasi muda kita itu sudah punya misalkan contohnya HP yang teknologinya di atas 5G, di atas 6G. Kita bahan bakunya ada semua di Indonesia, cuma mereka terkendala masalah izin dan segala macam gitu. Jadi itu tadi kesimpulan dari saya, masalah permodalan bisa diselesaikan dengan pasar modal seperti yang diselenggarakan oleh Santara itu. Jadi dari investornya dari masyarakat, kemudian kembali untuk UMKM masyarakat. Yang kedua, masalah pemetaan produk. Jadi pemerintah bisa membantu mengelingkan antara UMKM yang satu penghasil, yang satu yang untuk pemakai. Kemudian yang ketiga masalah itu Pak, dipermudah masalah izinnya. Gitu aja. Terima kasih dari saya. Baik, terima kasih Pak Sigit. Dilanjut Pak Wawan, saya persilakan. Beberapa waktu lalu itu Pak Ganjar gencar di masa pandemi ingin membantu membangkitkan UKM. Kalau nggak salah dia akan ikut membeli produk-produk makanan dan minuman UKM supaya mereka bisa bangkit. Mohon penjelasan mekanismenya bagaimana, dan UKM yang bisa dibeli bagaimana syaratnya. Di luar Pak Ganjar membantu pemasaran lewat mensos beliau. Jadi karena selama ini yang mendapatkan order masker untuk UKM kelihatannya tertentu ya, meskipun jumlahnya kalau nggak salah Jawa Tengah 17 juta masker ya, tapi yang memperoleh itu setiap per kelompok, tapi pembentukannya belum tahu yang ngordinir itu siapa. Jadi mereka mau menjual, mau memanfaatkan bantuan itu sampai sekarang masih kesulitan. Nah ini untuk makanan dan minuman kalau nggak salah Pak Ganjar mau memborong atau ikut menjualkan, mekanismenya bagaimana supaya UKM yang memproduksi makanan dan minuman bisa ikut terjual. Satu, sama bahan baku gula kalau nggak salah selama ini dikeluhkan ya sama UKM
produk makanan. Tapi ternyata bansos gula itu di pasaran banyak sekali yang menjual, Pak. Jadi ini mohon penjelasan apakah dari Pemprov juga membantu memfasilitasi bahan baku itu untuk UKM hingga saat ini, karena banyak UKM yang nggak tahu mekanismenya. Satu itu, yang satu untuk Mas, ini tentang pasar modal, Pak. Bagus ya kalau UKM bisa mencari modal dari pasar modal ya. Tapi menurut saya kok kalau pasar modal itu kan ada persyaratan ya. Perusahaan aja mau go publik mesti harus ada persyaratan supaya 2 tahun berturut-turut itu untung dan tidak mempunyai piutang yang tinggi. Ya, sementara UKM ini kan ada yang sudah punya izin PT atau CW, bahkan sama sekali tidak. Dan untuk persyaratan 2 tahun beruntung itu kan harus. Jadi ini kalau UKM yang mau ke publik, gimana nih mekanismenya? Atau dikoordinir, atau karena kalau yang pertanian itu kan sudah ada bursa berjangka. Mungkin pertanian itu kan mencari modal lewat bursa berjangka, tapi harus UKM pertanian itu dikoordinir satu investor ya, yang dia membeli terus dijual ke bursa berjangka. Kalau untuk pasar modal bagaimana mekanismenya? Ya itu aja Mas Pras, terima kasih Mas Pras. 2 pertanyaan dari para hadirin yang kebetulan bergabung dengan kita dalam prime topik kali ini. Dari Pak Sigit juga Pak Wawan, langsung ditanggapi. Terima kasih pada Pak Sigit juga Pak Wawan yang sudah memberi tanggapan terhadap diskusi kita pada siang hari ini. Jadi terkait dengan tadi Pak Sigit sampaikan ya bahwa COVID ini peluang. Saya kira memang seperti itu. Kalau kita bisa memanfaatkan. Jadi ada yang menjadi peluang, tetapi ada yang terkena betul karena memang COVID itu nggak kelihatan tadi. Kami Komisi B mencoba untuk keliling ke beberapa kelompok tani gitu, ke beberapa kelompok tani. Ternyata petani pembikin bibit ini dalam waktu 20 hari pasti laku. Ya, terus saya kaitkan dengan Dinas Ketahanan Pangan. Dinas Ketahanan Pangan juga punya program OPP, optimalisasi pemanfaatan pekarangan. Jadi dengan bantuan 10 juta untuk 20 orang dengan membagi bibit, pupuk, kemudian ada bibit yang dalam polybag, ada bibit yang masih kemasan itu. Ternyata ini juga sangat mendorong kepada masyarakat supaya tidak patah semangat itu untuk bagaimana tetap berupaya. Dan ternyata kalau kami lihat ke kelompok-kelompok wanita tani ini, ternyata dalam waktu 20 hari itu sudah bisa kalau 60 meter persegi ini keuntungannya sudah 2,75. Jadi 2.750.000 itu 60 meter persegi. Padahal kas desa yang dipinjamkan ke situ kan cukup banyak. Jadi itu menjadi peluang ya. Jadi permodalannya juga terbatas, yaitu yang banyak adalah untuk tenaga kerja, dan tenaga kerja banyak digunakan adalah perempuan, dan perempuan di rumah anggota kelompok tani, dan ternyata itu keuntungan bersih aja 1 bulan bisa mencapai 2,7 setengah ya. Jadi hampir 3 juta itu hanya 20 hari. Karena kalau 20 hari nggak laku itu malah rusak itu bibitnya. Jadi 20 hari itu harus sudah laku. Itu salah satu. Kemudian juga termasuk upaya-upaya pertanian. Kami lihat di Sukoharjo itu sudah ada. Bagaimana pertanian itu bisa menghasilkan ikan, bisa menghasilkan padi, bisa menghasilkan sayur, bisa menghasilkan ternak, dan itu tidak berbau. Nah, teknologi semacam itu ternyata 2 hektar tanah hanya dikerjakan oleh 2 orang saja, dan ternyata keuntungannya juga luar biasa. Saya kira memang butuh adanya kecerdasan bagi masyarakat untuk bagaimana melakukan perubahan-perubahan di dalam masyarakat untuk bisa menghasilkan. Dan kami sangat setuju manakala produk-produk lokal itu diminati oleh masyarakat kita. Jadi kita berupaya untuk membatasi impor. Tapi apapun yang terjadi sampai sekarang namanya bawang itu masih impor. Meskipun kalau kita baca di YouTube
ketika harus banyak tinggal di rumah, ternyata masyarakat sekarang udah bagaimana bertani itu, taruhlah menanam bawang dalam pot, menanam bawang dalam polybag dan sebagainya. Ini ternyata bisa. Nanam bawang merah juga bisa, tapi kenyataannya cuma permasalahan impor itu pemerintah pusat ya, impor ekspor itu adalah pemerintah pusat yang punya kewenangan. Tetapi kami di daerah juga merasakan bagaimana supaya masyarakat jangan memperbesar impor, tapi kalau bisa ya ekspornya besar tapi impornya dibatasi. Bagaimana mereka dilatih untuk bisa mengelola sendiri produk-produk mereka untuk kepentingan mereka sendiri. Dan untuk ikan ternyata kita sudah bisa ekspor. Kemarin kami ke IPB ya, ternyata paling enggak 10 negara di dunia ini sudah pasti itu kita ngirim ikan ke sana, baik itu sudah filet maupun ikan segar dan sebagainya, ke 10 negara di luar negeriannya. Ketika ekspor kita besar, impor kita batasi, insya Allah surplus ekonomi akan menjadi lebih baik gitu. Jadi kami sangat setuju kalau pemerintah itu lebih mendorong produk-produk lokal untuk kepentingan masyarakat kita sendiri. Terkait dengan permodalan tadi Santara ya ini terkait kalau kami di legislatif kan lebih pada fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi kontrol ya. Jadi ini kami lihat dulu bagaimana Santara ini. Kalau itu memang menguntungkan bagi masyarakat, saya kira itu perlu didukung. Cuma kita pengen tahu dulu, itu perlu diuji coba dulu. Jadi kalau sekarang kita langsung menyetujui, kita langsung melaksanakan ya nanti malah lucu. Nah oleh karena itu kita perlu kaji dulu, perlu kita lihat dulu. Kalau orang Dewan itu katanya saya dengar saya lupa, saya lihat saya ingat, saya lakukan baru saya paham. Jadi dengan demikian kami harus mendengar dan kami harus melihat. Setelah kami mendengar, kami melihat, baru kita melakukan apakah itu memang betul-betul baik. Kalau baik ya kita jalankan, tapi kalau manakala nggak baik ya jangan sampai kebijakan-kebijakan yang kita susun itu nanti merugikan masyarakat. Apapun perda kita susun adalah untuk mensejahterakan masyarakat kita. Kemudian tentang pemetaan produk, saya kira ini saya juga sangat setuju. Ini terutama maaf ya, kami kebetulan di Komisi B, jadi kami kalau datang ke PPL ya, kelompok-kelompok tani ke pertanian di tingkat kabupaten kota ada PPL itu. Ternyata PPL itu justru menguasai teknologi, mereka menguasai pasar dan mereka menguasai produk. Sehingga di Jawa Tengah ini melalui OPD-OPD terkait terolah seperti yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan yang saya lihat ini. Di Ungaran, di kantor dinas itu ada pasar Senin, Rabu, Jumat. Selain itu disemprot. Tapi Senin, Rabu, Jumat jam 7 sampai jam 10 ada pasar. Kalau di Pati itu lombok harganya 1 kilo itu 9.000, sementara di tempat lain langka lombok, maka lombok 9.000 didatangkan ke Semarang, biaya transport dibayar oleh dinas, kemudian dijual di sini harganya tetap 9.000. Jadi dengan demikian produk-produk itu yang menguasai adalah PPL. Di sini ada apa, di mana kurang apa, lalu nanti dipertemukan, kemudian dinas mencoba untuk mempertemukan semua pihak sehingga kestabilan harga di Jawa Tengah itu bisa teratasi dengan sebaik-baiknya. Kemudian tentang perizinan, kami dari DPRD Provinsi Jawa Tengah, pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini sudah ada Perda nomor 13 tahun 2013 tentang pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Itu ada 12 bab, 40 pasal. Salah satunya adalah pasal perizinan, di situ ada. Selama persyaratan sudah memenuhi sesuai dengan aturan yang ada, itu insya Allah nggak sulit. Kalau nanti perizinan sulit sementara persyaratan sudah terpenuhi, ya barangkali kami pun dengan fungsi pengawasan kami akan menegur kepada pemerintah ya, pemberi izin. Kalau syaratnya sudah terpenuhi, kenapa nggak dilakukan? Jadi barangkali kesulitan itu bukan karena kondisi ada, tetapi kesulitan biasanya karena persyaratan yang belum memenuhi syarat. Jadi kalau persyaratan yang sudah penuh kok dipersulit, melalui fungsi pengawasan kami, maka kami akan menegur pada pihak-pihak terkait supaya mempermudah perizinan kalau itu persyaratan sudah lengkap, supaya masyarakat bisa berusaha dengan sebaik-baiknya. Kemudian perizinan Pak Wawan tadi saya kira nanti banyak oleh Bu Emma. Yeah. Tetapi yang jelas Bapak, jadi terkait dengan adanya COVID ini 2,4 triliun ya, itu digeser ya, jadi digeser ke itu karena dilakukan refocusing dan untuk penanganan COVID semacam itu yang menangani adalah gugus tugas.
Dan gugus tugas itu ada di gubernur dan eksekutif. Yang masuk dalam gugus tugas untuk DPRD hanya ketua DPRD. Jadi anggota DPRD tidak masuk Wawan. Jadi hanya ketuanya, sehingga dengan demikian paling kami ketika rapat ya, entah BAMU, satu rapat banggar atau rapat-rapat yang lain, kita sampaikan beberapa masukan kepada pimpinan supaya pimpinan bisa memasukkan ke gugus tugas itu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan, baik permasalahan UMKM ketika memasuki masa Covid ataupun permasalahan-permasalahan yang lain. Jadi terkait dengan anggaran untuk Covid ini ditangani oleh tim gugus tugas, dan gugus tugas yang dari DPRD itu hanya ketua DPRD. Jadi anggota tidak ada yang masuk di gugus tugas. Lamsnya Pak Gub bersama OPD terkait sama Pak Ketua DPRD itu yang melaksanakan menjadi tim dari gugus tugas itu. Saya kira demikian Mas Benas. Jadi terima kasih. Selanjutnya Bu Emma, saya persilakan. Ya, jadi saya setuju ya, untuk permodalan itu memang harus mencari dari banyak sumber. Kalau misalnya bank itu kan sekarang KUR itu kan ada yang untuk mikro sampai 50 juta. Memang biasanya hanya ada satu bank pemerintah yang diminati oleh mikro, karena kayaknya dia ada di mana-mana sampai kecamatan gitu. Jadi itu paling banyak dari sekian juta penerima KUR itu, dia hampir 60% lebih dikuasai satu bank itu adalah yang mikro. Jadi karena memang mudah persyaratannya. Nah, kemudian yang kedua ada yang non bank, itu yang PNM dan Pegadaian. Jadi Pegadaian itu lebih menyasar pada ibu-ibu yang ada di pasar atau perempuan yang ada di pasar. Kalau PNM itu ada dua, yang Mekar sama satunya lagi saya lupa apa itu, yang Ulam. Kalau Ulam itu yang pinjamannya agak mungkin kategorinya mikro tapi yang sudah agak naik. Tapi kalau yang Mekar itu adalah yang ultra mikro. Jadi yang kecil-kecil, yang mungil-mungil itu ada di Mekar. Jadi tidak hanya di bank. Kemudian kami memang bersama dengan Basnas. Jadi Basnas tidak hanya dengan dengan untuk membeli APD dan sebagainya, tapi Basnas sedang mengembangkan Basnas Microfinance. Itu pinjamannya bisa sampai 5 juta dan nggak pakai bunga, pakainya infak. Jadi kalau nanti UKM pinjam, kemudian nanti bayarnya infak gitu ya, serelanya itu. Itu untuk yang Basnas. Nah, kami juga tidak berhenti dengan itu aja. Kami sedang mencari misalnya beras nih. Kita kemarin lagi mencoba mempertemukan koperasi beras dengan investor. Jadi investor itu nanti yang akan membantu mendampingi petani beras itu dari mulai pabrik sampai pasar. Nah, jadi sampai peralatan dan sebagainya itu yang kita sedang carikan. Itu dengan jejaringnya Apindo yang ada di Jakarta. Ini kita sampai seperti itu untuk mencari permodalan. Kemudian sehingga memang kami mengusulkan melalui Pak Sekda kemarin untuk subsidi subsidi bunga itu kami berharap kita memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang subsidi bunga, karena selama ini belum ada. Kita belum pernah membelanjakan dengan menggunakan kategori belanja subsidi Bu, karena memang untuk UKM hibah bansos sudah nggak boleh. Jadi satu-satunya cara kita bisa menggunakan subsidi. Nah, kalau tidak subsidi Bu, dengan peraturan gubernur itu hanya Januari sampai Desember berhenti. Padahal kalau kita membantu modal itu kan mesti kan multi years dia. Nah, itu harus dengan perda. Kalau hanya pergub nggak bisa. Sehingga kami tadi sudah bisnis dengan Bu Maryuni, Bu ada inisiatif Dewan untuk membuat perda tentang subsidi bunga untuk UKM dan koperasi. Ya, ini bisa, itu satu-satunya di Indonesia mungkin kita bisa lakukan itu. Itu sangat diperlukan karena teman-teman koperasi juga ingin nggak hibah, tapi ya tetap ada pinjaman tapi ada subsidi bunga. Jadi itu yang kita sedang dorong untuk adanya subsidi bunga. Kemudian yang tadi yang ditanyakan tentang bagaimana pemerintah membeli, benar Pak, tadi yang untuk UKM yang masker kita memang membeli Pak, dan itu kita harus UKM Pak, karena kami kalau dari kami ada dua Pak, dari Dinas Koperasi dan ada yang dari Dinas Pemberdayaan Perempuan. Kalau yang dari Dinas Koperasi syaratnya memang harus UKM, ditunjukkan dengan izin usaha mikro kecil IUMK atau keterangan dari Pak Desa memang dia usaha. Jadi kategorinya adalah dia penjahit, dia fashion, dia yang penjahit lebih banyak itu konveksi. Nah itu, jadi kategori kami 3 sudah kami umumkan Pak. Yang daftar 1.000, tapi karena tidak boleh duplikasi dengan bantuan lain, nama-nama tadi kami channelkan dengan Dinas Sosial. Ternyata yang tidak duplikasi itu hanya 475 Pak. Ya sudah, itu yang kita kemudian kita beli
masker dari 475 UKM itu gitu, karena yang lain duplikasi. Kalau yang di Dinas Pemberdayaan Perempuan, dia yang membuat masker adalah kelompok-kelompok rentan, ibu kelompok perempuan dan kelompok rentan. Jadi orang-orang ibu-ibu yang disabilitas, ibu-ibu kelompok miskin, mungkin PKK dan sebagainya. Itu sudah kelompok-kelompok yang sudah ada Pak, yang di desa masing-masing. Itu pendaftarannya memang melalui dinas kabupaten kota masing-masing Pak. Seperti kami pendaftarannya melalui dinas koperasi masing-masing. Itu yang untuk masker. Kemudian yang untuk makanan minuman, yang pertama itu bukan membeli makanan minumannya, adalah yang pertama adalah kita memberikan bahan bakunya. Pembelian bahan baku. Yang kedua, ini memang Pak Gub sudah memerintahkan kepada kami untuk mendorong semua OPD atau semua termasuk BUMN ketika ada acara itu menggunakan makan minumnya UKM, usaha mikro kecil. Jadi ini kami sedang melis UKM yang di Semarang, yang di Jawa Tengah, dan sampai kami untuk yang baru-baru ini kita membentuk Pak WA group, misalnya UKM kuliner Jawa Tengah. Ini ternyata begitu kami baru bentuk kemarin Pak WA-nya, itu sudah ada reseller-reseller di antara mereka sendiri Pak. Di tempat lo ada apa? Ternyata begitu Pak. Jadi ini, kok mau sudah jualan toh, saya bilang gitu. Baru aja dibentuk berapa menit sudah boleh jualan di antara UKM itu. Bu, ada yang punya keripik salak enggak? Di tempatku butuh. Gitu Pak. Nah ini ternyata gunanya jejaring seperti itu. Kemudian kita juga bentuk asosiasi dalam WA group itu untuk fashion, kemudian craft dan sebagainya. Nah sekarang pemerintah pusat juga mewajibkan LKPP Pak, pengadaan barang dan jasa itu melibatkan 20% UKM. Makanya kami ini sedang akan melatih UKM-UKM yang supaya dia bisa mengikuti pengadaan barang dan jasa. Kan nggak mudah ini. Jadi kita akan latih 25 orang yang kira-kira UKM itu memenuhi syarat untuk bisa masuk ke pengadaan barang dan jasa. Ini kita akan latih. Kemudian yang berikutnya untuk yang bahan baku pun mekanismenya sama Pak. Jadi kita membuat surat ke kabupaten, kita sebarluaskan ke asosiasi atau jaringan UKM. Nah ternyata memang ada yang pada nggak ngambil. Jadi pada nggak mau gitu loh Pak. Jadi pada malas gitu juga ada. Kemudian yang kemarin seperti kita dorong kan di BUMN ada program kemitraan bina lingkungan. Kalau yang PK depan ini kan pinjaman Pak sampai 200 juta, bunganya hanya 3%. Itu kita tawarkan juga banyak pada nggak mau. Kenapa? Lah mereka pinjam uang nggak bisa mengembalikan, pasarnya nggak ada kok, nggak ada yang beli. Jadi yang sekarang bagi kita yang penting adalah pemasaran ini. Kita harus menjamin benar produknya ada dan bisa dijual gitu. Itu yang kita harus lakukan. Salah satu yang kemarin kita tawarkan kepada BUMN, mau nggak Anda membeli produk-produk UKM? Salah satunya itu. Jadi nanti kalau emang oke, mereka sebagian mengatakan oke, kita akan buat rancang bagaimana mekanisme pembelian produk pada UKM. Itu yang kita akan coba rancang itu. Kita lanjut Mas Firman, silakan. Jadi tadi Mas Muklis ya? Mas Sigit. Mas Sidik. Sigit. Oh ya Mas Sigit. Kok jauh ya Muklis? Aku kok membayangannya Muklis. Jadi kalau saya lihat ya sekalian ini dengan Pak Wawan tadi ada yang soal pasar modal juga. Untuk peluang memang kita menggembar-gemborkan kesempatan sekarang ini sebenarnya. Tapi harus seluruh elemen, seluruh stakeholder lah bersama-sama. Jadi kalau saya sih cepat petakan mana yang impor dan bisa kita tukar dengan cepat gitu. Kan informasinya sudah banyak sekali. Bisa enggak kita tukar? Nah, fokus ke sana, kasih insentif gitu. Dan sekaligus kita menguatkan terus rasa di masyarakat. Saya rasa ini penting juga karena konsumen itu rasional. Begitu nanti sudah disubstitusi, balik lagi dia beli impor. Kalau impornya masuk kan, kita tidak bisa juga menghambat seenaknya barang dari luar loh. Artinya barang dari Cina mungkin nanti kelak akan masuk lagi, tidak bisa dihambat begitu saja. Karena kita punya hubungan-hubungan internasional yang tidak bisa sepihak-sepihak saja. Tapi kita kuatkan domestik. Makanya ada jangka pendek, jangka panjang tadi, jangka menengah. Artinya dalam jangka menengah daya saing harus dikuatkan terus. Kalau konsumen rasional dia akan pilih yang murah dan bagus. Nah cara menghambatnya tidak bisa menghambat masuk, tapi kita menciptakan rasa yang kuat, kualitas yang bersaing gitu. Bersaing itu termasuk harga yang murah. Nah rasa itu gini, kamu dulu waktu contoh ya, waktu COVID kamu ngandelin produk kita, produk UMKM kita. Giliran ekonomi udah bagus, pindah lagi ke barang impor. Jahat banget sih gitu misalnya. Itu bahasa-bahasa anak muda itu menguatkan patriotisme dia lah, kira-kira seperti itu. Itu perlu enggak? Perlu terus menerus. Saya setuju misalnya di bangku pesawat itu tetap ada cintai produk Indonesia. Nyuci kepala kita itu. Kalau enggak tetap aja konsumen itu rasional. Nah ini kalau dari sisi kebijakan itu perlu memang kita harus petakan betul, kasih insentif khusus gitu. Terus untuk pasar modal, saya tadi masih
mungkin yang menarik malah pasar modalnya ya, koperasinya menarik enggak sih gitu. Kan Bapak berdua tadi bertanyanya pasar modal, kenapa enggak tanya koperasinya aja gitu. Nah itu suatu kekuatan yang lebih rakyat lagi gitu. Karena pasar modal yang masuk nanti pemodal Pak, itu catatannya, itu dulu. Kalau yang koperasi yang masuk masyarakat, anggota koperasi terutama. Dan saya bilang koperasinya jangan UMKM aja. Koperasi itu berdiri terserah siapapun yang mau masuk. Termasuk pemodal-pemodal itu. Gitu. Dia harus masuk dalam koperasi. Dan ini tentu saja karena nanti dibaginya per anggota, pemodal mungkin kurang tertarik. Yang masuk pasti saya ke bawah gitulah. Saya menengah dikit ya. Saya ke bawah itu maksudnya yang lebih tidak berduit dari saya gitu misalnya. Kalau bapak mungkin tidak. Tapi ini guyon aja. Itu aspek-aspek kerakyatannya muncul. Nah sampai nanti dia harus berlaku efisien, ya bisa harus. Dan dia mungkin nanti berlaku seperti perusahaan, tidak apa-apa. Tapi kan yang memilikinya sekarang siapa pemodalnya? Masyarakat kan. Nah itu kalau tidak didorong ke sana, tidak diciptakan suasana ke sana, seolah-olah yang ini tidak menguntungkan dan tidak efisien. Nanti terlihat semacam itu. Lalu pasar modal. Kalau memang arahnya ke pasar modal, catatannya Pak, UMKM itu kan tidak seperti perusahaan menengah besar yang tadi untuk listing butuh syarat ini itu syarat ini itu. Ya harus ada relaksasi, harus ada standar yang lain. Orang dia mau masuk pasar modal sekarang yang ada aja bisa kok, tapi harus memenuhi syarat-syarat itu. Nah sekarang sebagian besar tidak memenuhi. Tapi sisi yang lain, keamanan investor, keamanan usaha juga harus dijamin kan, gitu. Investor terutama ya, yang menanamkan modal. Nah itu gimana kalau kita rendahkan sedikit? Nyontoh seperti perusahaan yang disebut Pak Sigit tadi, mungkin pemodal maksimal boleh sekian, kan gitu. Itu kan menjaga supaya dia tetap kecil Pak. Nah tapi ya disusun lah. Saya bilang jangan seperti syarat yang ada di BEI dong, harus khusus dong gitu. Nah kalau dia dikelola oleh pemerintah, ya kalau swasta juga tidak apa-apa sih sebenarnya. Kalau semangatnya kan swasta sebenarnya. Tapi kalau dia dikelola oleh pemerintah mungkin lebih menjamin. Nah mungkin ada lembaga-lembaga semacam LPS yang dibuat oleh pemerintah supaya bisa menjaga, tapi tidak kemudian menyedot anggaran terus-menerus untuk menjaga keamanannya gitu. Nah itu kenapa koperasi dalam hal ini lebih baik dari sisi teknis pelaksanaan maupun semangat kekeluargaan dan masyarakatnya. Saya rasa singkatnya begitu. Baik, Patulun Mas Firman. Satu lagi tentang izin tadi Mas. Bu Ima? Untuk izin usaha mikro kecil nggak susah Mas. Jadi silakan datang ke UMKM Center, nanti dibantu untuk perizinan IUMK gitu. Saya juga mau jawab yang izin lupa. Kalau saya semangatnya, ini hitung-hitungannya ada juga. Nggak usah pakai izin. Iya. Nggak, ini semangatnya Bu, itu ekstrim. Silakan nanti mau dibuat izin, tapi semangat awalnya itu izin, tanpa izin lebih baik gitu. Kenapa? Kan sudah ada undang-undang yang mengatur semuanya. Misalnya dia dagang narkoba, loh butuh izin enggak dia? Pedagang narkoba enggak butuh izin kok. Dia akan disikat oleh undang-undang yang lain gitu kan. Misalnya ada masuk daftar list negatif investasi gitu, nekat, misalnya nambang ini aja deh, galian C dilarang misalnya gitu, tapi masih nekat, kan ada undang-undang yang menghantamnya. Jadi biar dia berusaha dulu, jadi dia enggak punya prosedur apapun, dia buat usaha, titik gitu. Begitu dia berusaha, dia mulai merusak lingkungan, sikat sama undang-undang, berhenti usahanya. Kalau izin kan orang belum bergerak, orang belum berbuat apa-apa. Maaf Bu ya, izin udah mudah kata Ibu, tapi kata Pak Sigit masih dipersulit. Saya condong ke sini dulu ya untuk memberikan kritik positif gitu ya. Kalau izinnya dipersulit berarti orang belum bergerak, udah enggak bisa bergerak kan, nunggu lama lagi. Biar aja dia jalan dulu. Jalan dia, tahu-tahu dia melanggar macam-macam undang-undang tadi, peraturan, berhentikan dia. Simpel aja gitu. Sehingga dia tidak perlu mikir apapun, dia langsung berusaha gitu. Nah saya setuju tadi, tiru meniru yang dilakukan Cina itu. Apa tiru meniru itu mungkin secara etika jelek gitu, tapi lihat hasilnya. Ya enggak? Lah kita biarkan. Kalau izin menghambat masalah etika ini tidak gerak, ekstrim. Ekonomi bisa bicara, ekonomi akademik, maksudnya ilmiah bisa bicara itu. Jadi coret aja tuh izin, selesai. Saya Pras mengucapkan terima kasih untuk Anda semua yang sudah menyimak Prime Topic pada hari ini. Terima kasih kepada para narasumber semuanya, para hadirin semuanya, para pendengar dan pemirsa.
Kita akan ketemu lagi di Prime Topik edisi berikutnya yang tentunya dengan tema yang nggak kalah menarik. Selamat siang, sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti dialog terhangat Prime Topik dengan judul Menopang Daya Tahan UMKM yang disiarkan dari Petra Ballroom, Norman Hotel Semarang, Jalan Teguh Umar nomor 27, Jatingaleh Semarang. Terima kasih dan sampai ketemu di Prime Topik edisi berikutnya.